Kekuatan kekerasan bergetar dengan cepat dan tak tertandingi, menyebar ke segala arah. Area ruang yang luas mulai runtuh. Penguasa Tongtian hanyalah penggunaan kekuatan ruang yang dangkal dan tak tertandingi, sementara dikombinasikan dengan ruang, alih-alih menjadi orang biasa, dia benar-benar bukan lawan Kaisar Tongtian. Namun, dia bertemu dengan Murong Yu, dan kendali Murong Yu atas ruang puluhan ribu kali lebih kuat daripada Kaisar Abadi Tongtian. Setelah goncangan, Kaisar Abadi Tongtian terguncang keluar dari kehampaan. Selain itu, di bawah goncangan ini, Kaisar Abadi Tongtian terluka parah, dan Murong Yu menggunakan kekuatan ruang untuk langsung membombardirnya, menyebabkannya kerusakan parah. Kamu, Kaisar Abadi Tongtian menjulurkan seteguk besar darah, menatap Murong Yu dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya, sangat terkejut. Apa yang kau lakukan, Kaisar Abadi Tongtian? Jika kau tinggal di Tongzu dengan patuh dan tidak memprovokasiku, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Namun karena kau datang untuk mati sendiri, jangan salahkan bawahanku karena tidak kenal ampun. Murong Yu mencibir, melangkah maju, menghancurkan ratusan juta waktu dan ruang, dan menghantam dengan pukulan, dan hendak membunuh Kaisar Abadi Tongtian. Junior, aku akui bahwa aku membencimu. Namun, jika kau ingin membunuhku, itu tidak mungkin. Kaisar Abadi Tongtian meraung, tubuhnya berkedip, dan aura yang kuat meledak. Tepat ketika Murong Yu berpikir bahwa Kaisar Abadi Tongtian akan melawannya lagi untuk mengalahkan ronde itu, Kaisar Abadi Tongtian tiba-tiba berbalik, lalu berubah menjadi aliran cahaya, dan terbang menuju kenyamanan yang jauh. Kaisar Tongtian melarikan diri, dan melarikan diri tanpa perlawanan. Ini membuat Murong Yu tertegun sejenak, tetapi Murong Yu mencibir lagi dan lagi di dalam hatinya. Sayap cahaya hantu tiba-tiba muncul di punggung Murong Yu, lalu menghantam. Kemudian Murong Yu menghilang di tempat. Kaisar Abadi Tongtian mengerahkan kecepatan terkuatnya, melesat di kehampaan bagaikan seberkas cahaya, dan dalam sekejap ia menjauh dari Fengzu dan melintasi banyak negara abadi. Anak ini sangat kuat. Ini salah perhitungan. Namun, kau ingin membunuhku. Kau masih sedikit lemah. Setelah aku menerobos, aku akan membunuhmu lagi. Mari kita buat kau sombong untuk saat ini. Saat itu Hetu Luoshu masih milikku. Setelah melintasi banyak negara, Kaisar Abadi Tongtian tidak berhenti, tetapi terus terbang ke depan. Namun, ia merasa bahwa ia telah melepaskan diri dari Murong Yu. Benarkah? Pada saat ini, sebuah suara samar terdengar di belakangnya. Kaisar Abadi Tongtian terkejut, menoleh tiba-tiba dan melihat ke atas, lalu wajahnya terkejut. Kau, Murong Yu, apakah kamu berhasil menyusul? Tidak mungkin. Ketika Kaisar Abadi Tongtian menoleh dan melihat ke atas, dia melihat Murong Yu melangkah di belakangnya, menjaga jarak tertentu darinya seperti berjalan di halaman yang santai. Dan apa yang dia katakan tadi pasti didengar oleh Murong Yu. Dan yang paling lucu adalah dia tidak pernah memperhatikan Murong Yu di belakangnya, dia pikir dia telah melepaskan diri dari Murong Yu. Dari titik ini saja, seberapa jauh jarak antara Kaisar Tongtian dan Murong Yu? Ribuan cakar yang berputar-putar. Murong Yu mengambil tindakan, meraih waktu dan ruang yang tak terbatas dengan satu cakar, dan menghantam Kaisar Tongtian. Tiba-tiba, miliaran cakar raksasa muncul di antara langit dan bumi ini, berputar dengan cepat, seperti pusaran air yang mengandung kekuatan mengerikan untuk menghancurkan langit dan bumi, mencekik Kaisar Abadi Tongtian dengan cepat dari segala arah. Dengan ekspresi putus asa di wajahnya, Kaisar Abadi Tongtian berteriak, dunia dihancurkan oleh tinju Dewa Tongtian. Aura seperti kiamat meledak dengan ganas dari Kaisar Abadi Tongtian, menghantam kehampaan, dan membunuh Murong Yu secara langsung. Pada saat yang sama, Kaisar Abadi Tongtian tidak lagi melarikan diri, tetapi berubah menjadi aliran cahaya, bergegas menuju Murong Yu. Kekuatan. Kedua belah pihak saling bertabrakan dengan keras, dan setelah ledakan langit dan bumi retak, kekosongan terus-menerus hancur, dan kekuatan kedua belah pihak terus-menerus musnah. Namun, kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak masih terlalu besar. Ada perbedaan dalam kekuatan 100.000 naga bumi. Kekuatan 100.000 naga bumi sudah cukup untuk membentuk sebuah hantaman. Engah. Kekuatan yang dimainkan oleh Kaisar Abadi Tongtian hancur dalam sekejap. Kaisar Abadi Tongtian juga rusak parah karena kekuatannya.
Dengan desir, Murongyu bergegas maju, mengulurkan tangan besar, dan menghantam dada Kaisar Tongtian. Kekuatan besar keluar, langsung menghancurkan seluruh dada Kaisar Tongtian. Kaisar abadi Tongtian, matilah. Kau akan menjadi Kaisar abadi bergelar pertama yang kubunuh. Kau seharusnya merasa terhormat. Suara dingin Murongyu terdengar di telinga Kaisar abadi Tongtian, dan pada saat yang sama ia menghantam Tongtian. Di dalam dantian Kaisar Tianxian. Meledak. Auzu.com, ah! Kau menghapus dantianku. Kaisar abadi Tongtian menjerit mengerikan. Seluruh dantiannya telah dihancurkan oleh Murongyu. Kekuatannya langsung menghilang, dan Kaisar abadi Tongtian tiba-tiba menjadi orang yang tidak berguna tanpa kultivasi. Dantian adalah tempat relik para biksu dan para dewa menyimpan kekuatan mereka. Begitu dantian dihapuskan, kultivasi mereka akan musnah dan menjadi sia-sia. Sebenarnya, dantian seseorang tidak semudah itu dihancurkan. Bahkan dapat dikatakan bahwa dantian adalah tempat yang paling kuat bagi seorang yang abadi. Bagaimanapun, dantian adalah segalanya bagi mereka. Jika bidang kemaluan terlalu lemah dan akan mudah hancur, bukankah mereka berbahaya? Itu bisa menjadi sia-sia kapan saja. Oleh karena itu, setiap orang yang abadi, mereka secara tidak sadar akan melindungi dantian dan membuat dantian menjadi lebih kuat. Sama seperti Kaisar abadi Tongtian, bahkan orang kuat dengan kekuatan yang sama seperti dia tidak dapat menghancurkan dantiannya. Alasan mengapa Murongyu dengan mudah menghancurkan dantiannya adalah karena kekuatan Murongyu jauh lebih kuat darinya, dan Kaisar Tongtian telah terluka parah oleh Murongyu. Tidak hanya itu, kamu harus mati, kata Murongyu ringan, lalu menamparkan kepala Kaisar abadi Tongtian dengan telapak tangan. Langsung memotret kepala Kaisar Tongtian menjadi semangka busuk. Bahkan jiwanya dihancurkan oleh Murongyu. Anjing sialan itu. Murongyu meraihnya dengan tangannya dan melepaskannya, dan saat berikutnya, anjing sialan itu ditangkap dari dunia Hetu Luoshu. Begitu anjing neraka, Wang, keluar, dan tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia melihat mayat dengan kekuatan yang dahsyat muncul di depannya. Ini adalah mayat Kaisar abadi Tongtian. Meskipun dantiannya telah rusak, tubuh fisiknya mengandung kekuatan yang sangat kuat. Setelah kamu menelannya, basis kultivasimu seharusnya bisa meroket. Murongyu memberikan penyimpanannya kepada Kaisar abadi Tongtian. Setelah mengambilnya, dia berkata dengan ringan, Wang, hebat, bergelar Kaisar abadi, aku belum pernah makan sesuatu yang begitu lezat. Anjing neraka itu meneteskan air liur karena kegembiraan, dan kemudian mengambil mulut yang besar, langsung menelan Kaisar abadi Tongtian. Kaisar Tongtian yang malang, seorang kaisar abadi bergelar agung, ditelan oleh seekor anjing. Itu benar-benar menyedihkan, dan Murongyu terlalu kejam. Setelah anjing neraka, Wang, menelan Kaisar abadi Tongtian, tubuhnya langsung membengkak, seperti bola kulit. Napas yang kuat terus meletus dari tubuhnya. Meskipun Kaisar abadi Tongtian sudah mati, tubuh fisiknya masih mengandung kekuatan yang sangat kuat, bagaimana bisa ditelan oleh anjing neraka. Tengu ini, yang mengaku mampu menelan 10.000 alam, masih terlalu lemah, dan mungkin akan meledak oleh kekuatan Kaisar Tongtian. Murongyu melambaikan tangannya yang besar, dan mereka berdua segera menghilang. Ketika mereka muncul lagi, mereka telah datang ke dunia Hetu Luoshu. Waktu semakin cepat, Lao Hei, aku akan membantumu memurnikan Kaisar abadi Tongtian sekarang. Setelah pemurnian, kekuatanmu akan meroket. Sambil berbicara, Murongyu meletakkan telapak tangan di kepala anjing neraka itu, dengan keras kekuatan mengalir ke anjing neraka itu dan mulai memurnikan Kaisar Tongtian. Meskipun tubuh Kaisar abadi Tongtian kuat, dia belum menjadi lawan Murongyu sebelum kematiannya, apalagi hanya mayat. Di bawah pemurnian Murongyu, mayat Kaisar abadi Tongtian terus disempurnakan, berubah menjadi sinar kekuatan ke dalam tubuh anjing neraka, dan diserap olehnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Ada suara keras yang keluar dari anjing neraka, dan napas yang kuat terus keluar. Ini adalah terobosan terus-menerus dari alam anjing neraka. Xianjun terlambat. Tidak butuh waktu lama sebelum kekuatan anjing neraka telah mencapai tahap-tahap akhir Xianjun. Pada saat ini, Kaisar abadi Tongtian hanya disempurnakan kurang dari 1/10. Karena Kaisar Tongtian terus-menerus disempurnakan, kekuatannya terus-menerus ditelan oleh anjing neraka. Akhirnya,
50 tahun kemudian, tubuh anjing neraka itu meledak dengan ganas, dan penghalang antara alam langsung hancur, menjadi orang pertama di antara Murong Yu dan yang lainnya yang mencapai alam kaisar abadi. Namun, saat ini, mayat kaisar abadi Tongtian akan disempurnakan hanya dalam waktu sepersekian, sekitar 3/10. 7/10 sisanya seharusnya dapat memungkinkan anjing neraka menerobos ke alam kaisar abadi. Murong Yu bergumam dan terus menyempurnakan. 100 tahun kemudian, kekuatan anjing neraka telah mencapai puncak hari-hari awal kaisar. 200 tahun kemudian, alam anjing neraka belum menerobos, tetapi kaisar abadi Tongtian telah disempurnakan menjadi 6/10. 500 tahun kemudian, kaisar abadi Tongtian telah disempurnakan 8 dari 10, dan kekuatan anjing neraka telah terkumpul hingga puncaknya, dan memungkinkan untuk menerobos ke tahap tengah kaisar abadi kapan saja. Pada tahun ke-700, kaisar abadi Tongtian akhirnya disempurnakan dan menjadi kekuatan anjing neraka. Pada tahun ke-800, anjing neraka akhirnya menerobos penghalang alam itu, menerobos dari tahap awal kaisar peri ke tahap tengah kaisar peri. Kekuatan yang melonjak. Saat ini, baru 1 hari berlalu di luar dunia peri. Wang, di tahap tengah kaisar Xiandi, aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Anjing hitam besar itu berteriak dengan gembira. Seketika, matanya bersinar terang dan menatap Murong Yu. Tuan, kurasa aku bisa menyiksamu sekarang. Anjing hitam besar itu terkekeh dan mengguncang tubuhnya sebelum bergegas menuju Murong Yu. Pada saat yang sama, dia menepuk Murong Yu dengan kakinya. Benarkah? Murong Yu menunjukkan senyum di wajahnya dan menghantam dengan pukulan. Dentuman. Setelah suara yang mengejutkan itu, anjing hitam besar itu menjerit, dan seluruh orang itu dipukul oleh Murong Yu dan terlempar keluar. Bahkan jika dia berhasil menembus tahap tengah kaisar abadi, jaraknya dengan Murong Yu masih sangat besar. Meskipun, anjing hitam besar itu memiliki kekuatan untuk menyandang gelar kaisar. Dengan suara, bang, yang keras, anjing neraka itu menghantam gunung besar yang membentang ratusan ribu mil. Kekuatan dahsyat terpancar dari anjing neraka itu, dan seketika, gunung tak berujung ini berubah menjadi bubuk tanpa suara, dan langsung dihaluskan. Wow, anjing neraka itu menggonggong dan memuntahkan lumpur. Namun, pada saat ini, sebuah tangan besar menembus kehampaan dan dengan cepat menekannya. Anjing neraka itu terkejut, sosoknya bergetar, dan dengan swish ia berubah menjadi cahaya hitam dan melesat ke kejauhan. Namun, tangan besar itu seperti bayangan, dan direnggut seperti gangren yang menempel di tulang. Kemudian anjing neraka itu dicengkeram dan disegel pada saat yang bersamaan. Hei tua, bagaimana kau akan menyiksaku? Murong Yu menatap anjing neraka yang telah ditangkap di depannya dengan senyuman di wajahnya. Tidak normal, anjing neraka itu menatap tajam ke arah Murong Yu, dan kemudian mengeluarkan dua kata ini. Baiklah, kau di sini untuk mengkonsolidasikan kultivasimu. Jika kau ingin menyiksaku, kau mungkin tidak memiliki harapan dalam hidup ini. Kata Murong Yu sambil tersenyum. Pada saat yang sama, dia menggoyangkan tubuhnya dan meninggalkan tempat itu. Meskipun anjing hitam besar itu telah mencapai tahap tengah kaisar abadi, kekuatannya bahkan lebih kuat daripada kekuatan umum puncak kaisar abadi kedua. Bahkan, tidak kurang dari 2 tuan tahap akhir kaisar abadi, Tuan Muda Istana Peri dan Tuan Muda Pintu Suci. Namun, masih ada celah besar dengan kekuatan Murong Yu. Oke, wajah Murong Yu sedikit berubah setelah muncul di istana-istana Tianchao. Meskipun istana itu masih sama seperti sebelumnya, ada lebih banyak orang luar di istana sekarang. Tidak lama setelah sosok Murong Yu muncul, lebih dari selusin aura kuat juga keluar dari istana. Selusin orang kuat segera mengelilingi Murong Yu di tengah, mereka semua menatap Murong Yu dengan ekspresi serius. Pada saat ini, kepala pelayan Ma dan bakat lainnya berjalan keluar dari istana. Dan ditemani oleh pelayan Ma adalah orang kuat di tahap akhir kaisar abadi. Cahaya dingin melintas di antara alis mata Murong Yu. Karena dia menemukan bahwa kekuatan pelayan Ma telah disegel. Dengan kata lain, pihak lain mengendalikan pelayan Ma dan yang lainnya. Pelayan, kepala istana, Ma menunjukkan senyum masam di wajahnya. Dia ingin memberi hormat kepada Murong Yu, tetapi dia tidak bisa. Karena dia di penjara. Pada tahap awal Raja Peri, dia tidak bisa menahan sama sekali. Mata Murong Yu berkedip dingin,
dan niat membunuh yang mengerikan memenuhi seluruh istana. Begitu dia menggerakkan hatinya, dia sudah memikirkan apa yang sedang terjadi. Semuanya, tidak tahu apa artinya membobol rumahku. Murong Yu memegangi punggungnya, menatap orang-orang dengan ekspresi tenang. Namun, niat membunuh di matanya semakin memburuk. Murong Yu, tetua Yan Yu memiliki perintah untuk pergi dan menemuinya segera setelah kamu kembali. Seorang pria kuat di tahap tengah Kaisar Abadi berteriak pada Murong Yu. Yan Yu, Murong Yu tidak bisa menahan niat membunuh yang kuat melonjak di dalam hatinya. Aku secara alami akan pergi menemuinya. Namun, sebelum aku pergi menemuinya, aku harus menyelesaikan masalah. Kamu meretas rumahku dan membajak orang-orangku. Bisakah kamu dihukum? Haha, mendengar kata-kata Murong Yu, semua orang tidak bisa menahan tawa. Kemudian seorang pria kuat di tahap awal Kaisar Abadi mengambil langkah, menatap Murong Yu dengan jijik, dan berkata dengan dingin, apa yang kita inginkan? Itu saja, nak, pergilah ke Yan Yu segera, kalau tidak orang-orangmu akan mati, dan surgamu akan hancur. Mereka yang menerobos masuk ke istana tanpa persetujuan pemilik, mati. Hari ini, kalian semua akan mati. Murong Yu melirik semua orang dengan ringan. Hanya kamu. Keberadaan seperti semut berani bersikap begitu sombong. Jika demikian, maka aku akan mengajarimu terlebih dahulu, memberitahumu apa itu kekuatan. Pada saat yang sama, orang kuat di tahap awal Kaisar Peri melangkah dengan ganas. Satu langkah maju, dia memukul Murong Yu dengan pukulan. Aku tidak tahu bagaimana hidup atau mati, kata Murong Yu dengan jijik, berdiri diam, bahkan tanpa melihat Kaisar Abadi yang menembak. Ledakan. Orang kuat di tahap awal Kaisar Abadi memukul Murong Yu dengan pukulan. Ada suara keras, Murong Yu tetap tidak bergerak, bahkan pakaiannya tidak bergerak. Sebaliknya, Kaisar Abadi yang menyerang terguncang dengan keras. Apa? Bagaimana mungkin? Kaisar Abadi meraung, menatap Murong Yu dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dalam benaknya, Murong Yu, sang pangeran peri, seharusnya dipukul dan terlempar sendiri, orang yang menyemburkan darah dengan liar. Karena dia tidak berani menggunakan yang terbaik karena takut membunuh Murong Yu. Namun, ketidakberdayaan Murong Yu menahannya, bahkan semua orang yang hadir. Raungan. Kaisar Abadi meraung, melangkah maju, meninju lagi, dia tidak percaya bahwa semua ini benar. Namun, pada saat dia menembak, bang, tiba-tiba, pada tahap awal ini, Kaisar Abadi tiba-tiba meledak dan berubah menjadi awan darah. Tidak. Kaisar Abadi meraung di tahap awal, dan kemudian benar-benar menghilang di langit dan bumi. Melihat pemandangan yang aneh seperti itu, kecuali Murong Yu, semua orang yang hadir menunjukkan kengerian di wajah mereka, bahkan orang kuat di alam Kaisar Abadi terdahulu yang berada di sebelah pelayan Ma pun merasa tegang di dalam hatinya, dan tangan besarnya tanpa sadar mencengkeram leher pelayan Ma. Karena dia sudah melihatnya, mengapa Kaisar Abadi di tahap awal tiba-tiba hancur berkeping-keping? Ini karena ketika dia menyerang Murong Yu memantulkan kembali semua kekuatannya, dan itu bahkan lebih kuat dari kekuatan yang dia serang ratusan kali. Auzu.com. Dia yakin bahwa dia dapat dengan mudah membunuh Kaisar Abadi awal, tetapi dia tidak akan pernah bisa melakukannya. Terkejut, benar-benar terkejut. Semua orang yang hadir tertekan, jadi ketika Murong Yu melihat ke atas, mereka ketakutan dan melangkah mundur tanpa sadar. Sekelompok sampah. Wajah Murong Yu penuh dengan penghinaan. Murong Yu, kamu berani membunuh pintu yang sama, kamu mati. Sekolah akan menghukummu. Seorang Kaisar Abadi tiba-tiba berteriak pada Murong Yu. Menghukumku. Murong Yu tiba-tiba tersenyum, dan sosoknya bergetar. Apa? Sebuah teriakan keluar, dan Kaisar Abadi yang berbicara tiba-tiba hancur berkeping-keping. Dan semua orang terkejut lagi, dan tidak tahu bagaimana orang itu mati. Karena mereka baru saja melihat sosok Murong Yu bergetar. Sebenarnya, orang itu dipukuli sampai mati oleh Murong Yu. Hanya saja kecepatan Murong Yu benar-benar terlalu cepat, sekali dan lagi, sampah-sampah yang hadir dengan cepat ini tidak dapat terlihat sama sekali. Lari. Melihat Murong Yu begitu ganas, semua orang yang hadir ketakutan, dan mereka ingin melarikan diri ke sini sambil berteriak. Namun, pada saat ini, suara samar Murong Yu terdengar di telinga mereka lagi, tidak seorang pun dari kalian yang bisa melarikan diri, kalian akan mati untukku.
Sambil berbicara, Murong Yu mulai. Setelah mengguncang tubuhnya, dia muncul di depan seorang kaisar abadi dan meninju keluar. Dengan ledakan, kaisar abadi itu tidak bereaksi sama sekali, dia dipukuli menjadi awan darah oleh Murong Yu. Segera, Murong Yu melangkah maju dan datang di belakang seorang kaisar abadi jangka menengah. Tangan besar itu terulur, berubah menjadi cakar naga, dan mencengkeram kepala kaisar abadi. Kemudian kekuatan 5 jari meledak, langsung meremas kaisar abadi. Setelah itu, kedua jari Murong Yu bergabung bersama untuk membentuk pedang, dan satu pedang menghantam. Seorang kaisar abadi awal terpotong menjadi dua seperti ini. Bahkan jiwanya terpotong menjadi dua bagian, dan dia tidak bisa mati lagi. Dalam sekejap, Murong Yu membunuh 10 kaisar abadi. Ini adalah 10 abadi, bukan 10 abadi. Mereka semua adalah raksasa di dunia peri, pembangkit tenaga listrik teratas. Namun, di depan Murong Yu, dia seperti semut. Dia memotong melon dan sayuran, membunuhnya satu per satu. Puff, jangan bunuh aku. Aku bersedia menjadi budakmu dan tidak akan pernah mengkhianatimu. Melihat keagungan Murong Yu, hati seorang kaisar abadi hancur, dan dia berlutut dan memohon pada Murong Yu untuk hidupnya. Satu orang jatuh berlutut, dan beberapa yang tersisa juga jatuh berlutut. Seluruh tubuh mereka gemetar. Mereka semua tahu bahwa mereka tidak dapat melarikan diri di depan dewa jahat, Murong Yu. Meskipun Murong Yu hanyalah seorang raja peri, mereka adalah kaisar peri, dan martabat mereka tidak memungkinkan mereka untuk berlutut. Tetapi bagaimana dengan menyerahkan martabat demi kehidupan? Sampah. Apa yang kamu inginkan? Murong Yu mendengus dan melambaikan tangannya. Boom, boom, boom. Beberapa kaisar abadi yang berlutut di tanah langsung meledak menjadi awan kabut darah. Kekuatan para abadi ini tidak terlalu bagus, meskipun alamnya tinggi, tetapi kekuatannya biasa saja, mereka adalah eksistensi terlemah di antara para kaisar abadi. Namun, mereka semua adalah kaisar abadi, kuat. Letakkan di luar, Anda dapat menciptakan kekuatan super. Namun, orang-orang ini terlalu tidak punya nyali dan berlutut ketika mereka melihat kekalahan. Jika Murong Yu menerima mereka, jika mereka bertemu dengan orang-orang kuat yang sama di masa depan, bukankah mereka juga akan berlutut untuk menunjukkan penyerahan diri? Dia kehilangan muka Murong Yu seperti itu. Oleh karena itu, Murong Yu langsung membunuh mereka. Benar-benar rapi, lagi pula, orang-orang ini adalah orang jahat, dan Anda bisa mendapatkan poin bintang dengan membunuh mereka. Sekarang, orang terakhir yang tersisa, Kaisar Abadi dengan kekuatan terkuat. Namun, saat ini, tangannya mencengkeram leher kepala pelayan kuda. Selama kekuatannya meletus, kepala pelayan Ma akan mati tanpa tempat untuk menguburnya. Murong Yu saling memandang dengan ringan. Kaisar Abadi itu merasa dingin di hatinya, dan menatap Murong Yu dengan wajah pucat, dan berteriak, "Murong Yu, jangan datang, kalau tidak, pelayan Ma akan mati." "Benarkah? Apakah Anda yakin?" Murong Yu tersenyum dan melangkah maju. "Berhenti, Anda maju selangkah, dan saya akan membunuh pelayan kudanya." Orang ini berteriak, dengan ganas. "Jika Anda dapat membunuhnya, Anda memiliki kemampuan. Namun, Anda tidak memiliki kemampuan." Murong Yu tersenyum tipis, dan tiba-tiba menghilang di tempat. Kaisar Abadi itu berteriak keras di dalam hatinya, dan dengan tangan besar, dia akan membunuh pelayan Ma. Akan tetapi, pada saat itu, matanya tiba-tiba menjadi gelap, lalu dia tidak dapat melihat apapun, kehilangan kesadaran sepenuhnya. Pelayan Ma diberkati, dan jika sebelum Murong Yu menerobos, dia mungkin benar-benar tidak berani melakukan apapun, dan dia akan diancam oleh lawan. Namun sekarang, kekuatan naga Murong Yu telah mencapai 500.000. Dan mendiang Kaisar Abadi yang membajak pelayan Ma hanyalah barang dagangan umum, dengan hanya puluhan ribu kekuatan naga, dan kesenjangan dengan Murong Yu terlalu besar. Begitu Murong Yu bergerak, dia bisa membunuh lawan secara langsung, bahkan jika lawan membajak pelayan Ma. Namun di depan Murong Yu, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bergerak. Setelah membunuh mendiang Kaisar Abadi, Murong Yu menamparkan pelayan Ma dengan telapak tangan dan segera mengangkat segelnya. Kepala istana, pelayan Ma menatap Murong Yu dengan ekspresi bersalah, dan ingin meminta maaf. "Jangan katakan itu, aku telah menyebabkanmu dalam masalah ini," kata Murong Yu ringan, matanya berkedip-kedip.
Meskipun dia membunuh orang-orang ini, ada satu orang di belakang mereka. Yan Yu. Membunuh orang-orang ini hanyalah barang yang tidak penting, dan yang utama adalah yang mulia abadi Yan Yu. Namun, meskipun Yan Yu baru berada di tahap awal Immortal Venerable, bagaimanapun juga, dia adalah orang kuat di alam Immortal Venerable. Dengan kekuatan Murong Yu saat ini, dia hampir tidak bisa melawan, tetapi sulit untuk membunuhnya. Kepala istana, sekarang kamu telah membunuh begitu banyak orang Yan Yu, aku khawatir Yan Yu akan marah, dan aku khawatir dia akan menembakmu lagi. Mas Stewart berkata dengan ekspresi muram. Cahaya dingin melintas di antara alis Murong Yu, Yan Yu telah menembakku secara langsung. Jika memungkinkan, dia seharusnya melakukannya saat aku kembali. Namun, dia tidak melakukannya, tetapi mengirimkannya. Dengan barang-barang berpengaruh ini, aku pikir dia seharusnya memiliki beberapa keraguan sekarang karena dia tidak berani bertindak. Fakta bahwa aku memiliki buku Hetu Luoshu telah menyebar ke seluruh dunia peri. Sekarang semua orang akan siap untuk bergerak sendiri, bahkan di istana hukuman surgawi. Alasan mengapa Yan Yu tidak berani bertindak langsung adalah karena takut orang lain akan diam-diam memeriksa dan menyeimbangkan. Petik 2. Bagaimanapun, semua orang ingin mendapatkan Hetu Luoshu, dan jika Yan Yu menembak langsung, pemain kuat lainnya juga akan menembak. Pada saat itu, akan ada pertarungan, dan saya khawatir seluruh istana Tianpo akan hancur. Oleh karena itu, mereka tidak akan melakukannya secara langsung, tetapi jika Yan Yu ingin menjatuhkan orang-orang di sekitarnya, saya khawatir banyak orang memiliki ide ini. Petik 2. Murong Yu langsung menebak mengapa Yan Yu tidak melakukannya. Kepala istana, apakah kamu masih akan melihat Yan Yu sekarang? Pihak lain pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Mengapa kamu ingin melihat? Murong Yu mencibir. Dengan kekuatannya saat ini, Yan Yu tidak dapat membunuhnya. Namun, jika kamu pergi ke tempat Yan Yu, mungkin ada beberapa jebakan yang menunggumu, dan Anda pasti akan menjadi tragedi begitu Anda pergi. Terlebih lagi, mungkin Yan Yu bersatu dengan orang kuat lainnya dan tinggal menunggu dia untuk mengirimnya pulang. Meskipun Murong Yu percaya diri, tetapi tidak sombong. Dia tidak akan pernah mengambil risiko jika dia tidak yakin. Tetapi, Murong Yu sedikit mengernyit, kalian tidak bisa tinggal di sini lagi. Butler Ma, kalian panggil penduduk, dan aku ingin membawa kalian semua pergi. Meskipun Murong Yu mengatakan bahwa dia tidak memutuskan hubungan dengan Istana Hukuman Surgawi, sebenarnya dia sudah memutuskan hubungan dengan Istana Hukuman Surgawi. Tetapi orang-orang seperti Stewart Ma, Murong Yu tidak akan membiarkan mereka tinggal di sini. Begitu benar-benar putus, Stewart Ma dan yang lainnya pasti akan sepenuhnya disapu bersih oleh Istana Hukuman Surgawi. Kekuatan Stewart Ma dan yang lainnya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Apakah ini baik-baik saja? Wajah Butler Ma menunjukkan sedikit rasa malu. Sebagai pengurus istana di Istana Hukuman Surgawi, mereka tidak dapat meninggalkan Istana Hukuman Surgawi selama sisa hidup mereka. Jika tidak, itu adalah pelanggaran terhadap aturan Istana Hukuman Surgawi. Tidak apa-apa, orang-orang di Istana Hukuman Surgawi itu kejam, dan jika mereka tidak dapat menemukanku, mereka akan menembakmu. Ini tidak dapat dihindari. Jadi, sebaiknya kau tinggalkan Istana Hukuman Surgawi. Meskipun pengurus Istana Hukuman Surgawi tidak dapat meninggalkan Istana Hukuman Surgawi, tetapi suatu hari nanti, aku akan menghancurkan Istana Hukuman Surgawi ini. Kata Murong Yu pelan. Kepala pelayan Ma mengerang sebentar, dan akhirnya menggertakkan giginya, berbalik dan pergi. Tak lama kemudian, seluruh istana dikumpulkan olehnya. Kemudian, Murong Yu membawa orang-orang ini ke dunia Hetu Luoshu dengan lambaian tangannya. Namun, tepat ketika dia ingin membawa pengurus Ma ke Hetu Luoshu, perubahan tiba-tiba terjadi. Tiba-tiba, langit pecah dan bumi retak, dan suara keras datang. Semburan kekuatan yang mengerikan membanjiri langit. Murong Yu terkejut, berpikir bahwa orang-orang kuat di Istana Hukuman Surgawi itu tidak dapat menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu padanya. Mereka meningkatkan kekuatan mereka hingga batasnya sejak awal, dan hampir melarikan diri ke dunia Hetu Luoshu. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba melihat bahwa sebuah tangan besar yang melintasi langit dan menutupi separuh langit telah keluar dari dunia abadi,
merobek ratusan juta waktu dan ruang, dan meraih ke kedalaman istana hukuman surgawi. Menutupi langit dan matahari. Setelah tangan besar itu muncul, seluruh langit menjadi gelap, dan matahari serta bulan berubah warna. Bukannya langit dan bumi benar-benar berubah warna, tetapi tangan besar itu benar-benar terlalu besar, menutupi langit dan bintang-bintang, dan cahayanya pun tertutup. Seluruh istana hukuman surgawi pun diselimuti. Kemanapun tangan besar itu lewat, kekosongan mulai hancur berkeping-keping, dan dikejutkan oleh kekuatan tangan besar yang mengerikan itu. Nafas tangan besar yang mengerikan itu keluar, mengejutkan dunia dan menindas surga dan dunia. Pada saat ini, seluruh istana hukuman surga hampir berlutut, menyerah pada tangan besar ini. Auzu.com, lawan yang mengerikan. Itu benar-benar merobek kekosongan secara langsung dan meraihnya ke kedalaman istana hukuman surgawi. Mungkinkah dewa itu bergerak? Murong Yu terkejut ketika dia melihat tangan besar yang melintasi langit. Dalam benaknya, dewa yang dibangkitkan muncul untuk pertama kalinya. Tidak, seharusnya bukan dewa itu. Meskipun nafas ini agak familiar, itu jelas bukan dewa itu. Nafas dewa itu sangat ganas, penuh dengan tirani dan darah. Meskipun kekuatan tangan besar ini kuat, ia tidak memiliki tirani itu. Meskipun penuh dengan pembunuhan, tetapi tidak kejam. Tapi, siapa sih orang itu? Kalian langsung menyerang dan masuk ke istana hukuman surgawi. Tapi tidak apa-apa, sekarang aku akan melihat orang-orang kuat macam apa yang bersembunyi di kedalaman istana hukuman surgawi. Pikir Murong Yu dalam hatinya, segala macam pikiran terlintas dalam sekejap, semuanya hanya terjadi dalam sekejap. Siapa yang fanatik, menyerbu istana hukuman surgawi, tahu bagaimana hidup atau mati. Raungan keras menyebar dari kedalaman istana hukuman surgawi, dengan kekuatan dan napas yang besar mengguncang bumi. Pada saat yang sama, sebuah tangan besar menghantam langit dari kedalaman istana hukuman surgawi, dan sebuah cakar dengan keras membombardir tangan besar yang dicengkeram di kehampaan. Dua tangan besar saling membombardir dengan keras, dan suara yang mengguncang bumi pecah dalam sekejap. Dengan suara teredam yang besar, tangan besar yang terangkat dari kedalaman istana hukuman surgawi hancur dengan keras, dan kemudian ada gerutuan teredam. Agaknya orang kuat yang menembak itu sudah terluka. Namun, tangan besar yang melintasi langit itu hanya sedikit terhenti sejenak, lalu terus menggenggamnya. Pengadilan kematian, aku tidak bisa menahan diri. Sombong. Satu persatu, amarah itu keluar, dan orang-orang kuat di istana hukuman surgawi benar-benar marah. Tiba-tiba, satu tangan besar membubung ke langit dan membombardir tangan besar itu. Bahkan beberapa orang kuat secara retroaktif memulihkan, membombardir masa lalu ke arah tangan besar itu, ingin membombardir dan membunuh orang-orang kuat yang tidak tahu di mana mereka berada di dunia peri. Menghadapi selusin ahli alam abadi yang kuat, tangan besar itu pertama-tama berhenti di kehampaan, lalu terbuka dan berubah menjadi telapak tangan raksasa yang mengerikan, lalu menamparnya dengan keras. Bergemuruh, kedua belah pihak saling menyerang dengan cepat dan dahsyat. Namun, langit di kedalaman istana hukuman surgawi terkoyak dalam sekejap, dan wilayah yang luas mulai musnah. Bahkan kedalaman istana hukuman surgawi yang dilindungi oleh formasi besar pun hancur oleh kekuatan dahsyat yang dahsyat ini. Pencuri yang hebat, sebuah raungan terdengar dari kedalaman istana hukuman surgawi, dan selusin tangan besar hancur dalam sekejap. Pada saat yang sama, tangan besar yang melintasi langit juga redup oleh serangan bom, hampir transparan. Kekuatannya hampir habis. Bagaimanapun, meskipun tangan besar ini kuat, jaraknya terlalu jauh dari istana hukuman surgawi. Terlebih lagi, dengan begitu banyak pemain kuat di istana hukuman surgawi, mereka tidak dapat menghancurkan tangan besar ini untuk pertama kalinya. Orang dapat membayangkan kengerian tangan besar ini. Tangan mengerikan itu akan dibombardir dan dibubarkan. Tetapi pada saat ini, tangan besar itu bergetar hebat, dan tangan besar itu menghilang seketika. Namun, sebuah tangan besar dengan ukuran kecil muncul dari udara tipis. Tangan besar itu bergetar hebat, dan dia melintasi waktu dan ruang yang tak terhitung jumlahnya, dan langsung menuju ke kedalaman istana hukuman surgawi. Ah, matilah aku, matilah aku. Hampir pada saat yang sama, sebuah raungan mengerikan datang dari kedalaman istana hukuman surgawi. Kemudian, dengan bang yang keras,
awan kabut darah menyebar dari kedalaman istana hukuman surgawi. Bergemuruh, pada saat yang hampir bersamaan, langit dan bumi berubah warna, dan awan darah bergulung di atas langit, dan guntur dan kilat berwarna darah terus meledak, menutupi seluruh istana hukuman. Kamu Xianzun telah jatuh. Melihat pemandangan ini, sebagian besar orang di istana hukuman surgawi terkejut. Tangan besar itu, datang melintasi langit, menghancurkan rintangan dari pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di istana hukuman surgawi, dan membunuh seorang yang mulia abadi. Terkejut, Neri. Orang ini terlalu ganas. Mata Murong Yu bersinar. Saya pikir orang ini terlalu perkasa. Yan Yu, kau adalah orang yang sangat kuat di ranah Immortal Venerable, tetua istana hukuman surgawi, tetapi demi kentunganmu sendiri, kau telah berulang kali menembak muridku, Murong Yu, sialan, dan memotongmu hari ini. Pada saat yang sama, aku sekali lagi menasihati dewa semua orang di istana, jika ada yang berani menyerang Murong Yu, dia akan menjadi musuhku, Yang Lin. Suara yang besar dan keras itu datang, bergema di telinga semua orang di istana hukuman surgawi. Yang Lin, seorang pria kuat di istana hukuman surgawi. Dikatakan bahwa seorang tetua istana hukuman surgawi masih menjadi wali, atau semacamnya. Meskipun tidak ada guru atau magang dengan Murong Yu, eksekutor terakhir di dunia kultivasi Huaxia, pada kenyataannya, setiap eksekutor adalah guru dan magang. Ternyata orang tua itu, kapan orang tua itu menjadi begitu kuat? Murong Yu juga tertekan, merasa sangat luar biasa. Namun, dia segera tersenyum. Kekuatannya telah meningkat begitu cepat, tentu saja yang lain bisa. Yang Lin, kamu juga anggota istana hukuman surgawi, dan kamu langsung membunuh tetua tertinggi istana hukuman surgawi. Kamu menghina aturan pintu. Raungan yang sangat marah terdengar, dan pembicara itu jelas sangat marah. Aturan pintu. Kalian orang-orang memiliki aturan pintu di mata kalian. Pokoknya, singkatnya, siapa yang berani menyerang murid-muridku, jika aku tahu aku akan membunuh, tidak peduli siapa itu. Aku memperingatkan kalian orang-orang tua, jangan pikir aku tidak tahu. Pikiranmu, jika kamu tidak ingin mati, jangan melakukan gerakan-gerakan kecil itu. Suara Yang Lin yang mendominasi dan membunuh keluar, bergema di telinga semua orang di istana hukuman surgawi. Seketika, tangan besar itu menghilang sepenuhnya, dan tidak ada yang tahu di mana Yang Lin berada. Namun, mereka semua tahu bahwa Yang Lin pastilah tangan besar yang datang dari jauh. Apakah ini Qi? Melindungi Murong Yu secara telanjang. Dengan pencegahan Yang Lin yang kuat, Murong Yu seharusnya lebih aman. Bahkan di permukaan, kekuatan Yang Lin terlalu kuat. Mungkin orang kuat pertama yang pernah secara paksa menerobos ke kedalaman istana hukuman surgawi dalam sejarah. Sisiran pergi setelah menghancurkan banyak sekali tembakan kuat, membunuh seorang tetua penguasa, dan mengancam istana hukuman surgawi. Perilaku seperti itu telah menekan seluruh istana hukuman surgawi. Terlalu mendominasi. Murong Yu melihat ke kedalaman istana hukuman surgawi, terdiam lama, dan menghembuskan napas lama kemudian. Dia selalu merasa bahwa dia sangat mendominasi, tetapi dia tidak menyangka bahwa lelaki tua itu bahkan lebih mendominasi daripada dia, dan dia benar-benar mendominasi dunia. Pada saat ini, seluruh sekolah terdiam. Bahkan kedalaman istana hukuman surgawi pun terdiam. Tidak mungkin, untuk saat ini, tidak ada seorang pun yang dapat membantu Yang Lin di istana hukuman surgawi. Mungkin, masih ada beberapa barang antik lama di istana hukuman surgawi yang belum dapat dilawan, mungkin orang-orang ini dapat melawan Yang Lin. Namun, orang-orang ini adalah pilar terakhir istana hukuman surgawi, dan mereka tidak akan mengambil tindakan sampai seni bela diri bertahan hidup. Terlebih lagi, meskipun Yang Lin sombong dan kejam, dia bukanlah musuh, melainkan anggota istana hukuman surgawi. Orang-orang ini tidak akan mengambil tindakan terhadap Yang Lin. Kepala istana, Anda seharusnya aman sekarang. Setidaknya tidak ada seorang pun di istana hukuman surgawi yang berani melakukan apapun kepada Anda. Kata pelayan Mas sambil tersenyum. Sama sekali tidak. Dengan cara seperti ini, orang-orang ini tidak akan bersikap kepadaku di permukaan. Namun, secara diam-diam orang-orang ini diperkirakan lebih kejam. Namun, aku tidak takut pada orang-orang ini. Sekarang ada orang-orang tua yang menahan mereka. Beri aku waktu saja, aku sama sekali tidak takut pada mereka.
kata Murong Yu ringan, dan dengan lambaian tangannya yang besar, dia memasukkan pelayan Ma ke dalam Hetu Luoshu, dan kemudian dia juga menghilang. Segera setelah mereka menghilang, sekelompok orang muncul di manor tempat Murong Yu berada. Namun, orang-orang telah meninggalkan gedung di sini, dan Murong Yu takut dia tidak akan pernah kembali. Sebenarnya, pada saat-saat ini, jika bukan karena alasan pelayan Ma, Murong Yu tidak akan pernah kembali ke istana hukuman surgawi. Dia benar-benar tidak memiliki rasa memiliki terhadap istana hukuman surgawi. Pelayan Ma, apakah kamu punya berita tentang eksekutor lainnya? Murong Yu duduk di aula besar di buku Hetu Luoshu, sementara pelayan Ma berdiri dengan hormat di sampingnya. Yang mulia, saya memang punya berita dari beberapa orang, tetapi masih ada beberapa pelaksana yang tidak dapat mengetahuinya. Dunia abadi benar-benar terlalu besar, dan sangat sulit untuk mendapatkan berita dari mereka. Selain itu, begitu mereka menyusut di ranah kultivasi jika tidak keluar, saya tidak dapat menahannya. Murong Yu mengangguk, dan alam abadi Yan Huang menguasai 36 ranah kultivasi. Dia sekarang mengendalikan 4 ranah kultivasi, dan masih ada 32 ranah kultivasi yang tersisa. Dia punya firasat bahwa jika dia dapat mengendalikan semua ranah kultivasi di alam abadi Yan Huang, akan ada beberapa perubahan yang tidak terduga dalam dirinya, mungkin karena lonjakan kekuatan. Mungkin bakatnya telah meningkat ke situasi yang sangat menakutkan. Atau mungkin dalam aspek lain. Feng Rou, pelaksana alam kultivasi langit mendalam, baru-baru ini muncul di Kongzu. Feng Rou, seorang wanita tiba-tiba muncul di benak Murong Yu. Hubungan antara alam kultivasi langit mendalam dan alam kultivasi Huaxia cukup baik. Tentu saja, ini hanya mengacu pada hubungan antara Yang Lin dan Luo Yang, mantan petugas hukuman mereka. Di generasi Murong Yu dan Feng Rou tidak banyak berkomunikasi. Namun, mereka tetap berteman. Jika Murong Yu ingin membunuh Feng Rou, dia takut lelaki tua itu tidak akan setuju. Selain itu, Feng Rou bukanlah orang jahat, dan Murong Yu tidak pandai membunuhnya. Feng Rou ini ada hubungannya denganku. Aku tidak akan menyentuhnya untuk saat ini. Apakah ada kabar dari orang lain? Kata Murong Yu ringan. Dia tidak akan menggerakkan Feng Rou sekarang, tetapi jika dia memutuskan untuk mengendalikan semua 36 alam kultivasi alam abadi Yan Huang di tangannya sendiri, dia pasti akan menyerang Feng Rou saat itu. Tentu saja, jika tidak perlu, Murong Yu tidak akan membunuh Feng Rou. Namun, alam kultivasi 9 mendalam Feng Rou, Murong Yu adalah suatu keharusan. Deng Tian, alam kultivasi Shen Luo, muncul di Mozu belum lama ini. Ming Yan, pelaksana hukuman alam kultivasi Ming Wang, melihat sekilas di Pingzu. Pelayan Ma melaporkan semua berita yang diterimanya kepada Murong Yu. Murong Yu mengangguk, kecuali Feng Rou yang berteman dengannya, tidak ada orang lain yang berteman dengannya. Tentu saja, tidak ada kebencian di antara mereka. Namun, hidup di dunia ini di mana kekuatan adalah rasa hormat dan tinju adalah kebenaran, tidak adanya kebencian tidak berarti Anda tidak akan membunuh. Sama seperti Murong Yu, untuk mengendalikan alam kultivasi ini, para eksekutor ini harus mati. Auzu.com, ini adalah bertahan hidup, belum lagi Murong Yu, semua orang akan melakukan hal yang sama. Sama seperti Murong Yu, sekarang dia hampir menjadi musuh di mana-mana. Apakah dia membenci orang-orang itu? Tidak, mereka semua menginginkan harta karun di tubuh Murong Yu. Di dunia ini, aku membunuh atau aku dibunuh. Ini adalah hukum bertahan hidup. Pelayan Ma, di masa depan kamu akan menerima organisasi intelijen pengadilan surgawi, bergabung dengan organisasi intelijenmu, dan mengurus informasinya untukku. Segera setelah itu, mereka kembali ke pengadilan surgawi. Meskipun kekuatan pengadilan surgawi tidak buruk, itu telah berkembang terlalu cepat, dan organisasi intelijen tidak dapat mengikuti ritmenya, secara relatif, itu sangat sampah. Tetapi organisasi intelijen pelayan Ma sangat berkembang. Selama pelayan Ma mengintegrasikan organisasi intelijennya ke pengadilan surgawi, kekuatan pengadilan surgawi akan menjadi lebih kuat. Pada saat ini, Murong Yu akhirnya tahu mengapa organisasi intelijen pelayan Ma begitu besar. Ini karena organisasi ini tidak dibentuk oleh pelayan Ma, tetapi oleh ayahnya.
Harus dikatakan bahwa itu adalah organisasi yang dibuat oleh Algojo Istana Hukuman Surgawi yang diikuti oleh ayahnya. Setelah keduanya tiba-tiba naik ke alam dewa, wajar saja jika pelayan Ma mengambil alih organisasi intelijen tersebut. Namun, hanya sedikit orang di dunia peri yang tahu bahwa pelayan Ma memiliki organisasi intelijen yang begitu mengerikan. Karena organisasi tersebut tidak pernah terbongkar. Kalau tidak, orang-orang ambisius di Istana Hukuman Surgawi itu pasti sudah menyerang pelayan Ma. Menggabungkan organisasi intelijen ke surga, pelayan Ma tentu saja tidak keberatan. Bahkan dapat dikatakan bahwa dia selalu setia kepada pembantu rumah tangga Murongyu. Tentu saja, dia masih menjadi kepala organisasi intelijen Murongyu dan bertanggung jawab langsung kepada Murongyu. Tentu saja, penggabungan ini bukan untuk menambahkan seluruh intelijen ke pengadilan surgawi. Faktanya, organisasi intelijen ini masih sama seperti sebelumnya, sebuah organisasi independen. Itu hanya bagian dari pengadilan surgawi dalam nama. Sehari kemudian, sejumlah besar informasi organisasi disampaikan kepada Murongyu. Pada saat ini, dewa itu telah sepenuhnya menghilang. Setelah orang ini meninggalkan makam para dewa, dia hampir dibunuh oleh 4 raksasa seperti Istana Abadi, Mozong, dan orang-orang kuat lainnya. Meskipun dia berhasil dibangkitkan, dia terluka parah lagi. Pada saat ini, saya tidak tahu di mana harus bersembunyi untuk menyembuhkan luka-lukanya. Namun, sekte-sekte besar itu masih terus mencari berita tentangnya. Bagaimanapun, ini adalah dewa, begitu dia pulih, seluruh dunia peri tidak akan menjadi lawannya. Terutama kekuatan besar seperti Istana Abadi akan menjadi duri di mata orang itu. Selain berita tentang dewa ini, ada juga berita tentang Hetu Luoshu. Sekarang hampir semua orang memiliki hati yang tamak terhadap Hetu Luoshu, terutama kekuatan besar itu, seperti Istana Peri. Jika mereka bisa mendapatkan Hetu Luoshu, mereka tidak akan takut pada dewa itu. Bahkan jika dewa itu dapat mengerahkan kekuatannya, mereka tidak akan takut. Masalah besarnya adalah memindahkan seluruh seni bela diri ke dunia Hetu Luoshu. Oleh karena itu, orang-orang ini juga harus mendapatkan Hetu Luoshu. Namun, saat ini, berita bahwa Murongyu telah membunuh Kaisar Abadi Tongtian dan berita bahwa Yang Lin membuat keributan besar di kedalaman Istana Hukuman Surgawi juga telah menyebar. Di bawah ancaman ganda, banyak orang tidak berani menyerang Murongyu lagi. Setidaknya, di permukaan, tetapi begitu orang-orang ini menemukan kesempatan, mereka pasti akan membantu Murongyu. Saat ini, satu-satunya musuh Murongyu adalah para kaisar abadi dan mereka yang kuat di alam penghormatan abadi. Situasinya suram, orang tua itu tidak tahu di mana tempatnya. Kalau tidak, jika dia diizinkan duduk di pengadilan surgawi, aku khawatir tidak ada yang berani datang dan membuat masalah. Murongyu berpikir dalam hati sambil memperkuat formasi pengadilan surgawi. Namun, semakin besar tekanannya, semakin besar pula motivasinya. Hanya ketika kamu benar-benar kuat, kamu dapat dianggap kuat. Mengandalkan kekuatan eksternal tidak selalu merupakan cara yang benar. Sekarang yang terpenting adalah mendapatkan poin bintang yang cukup untuk ditukar dengan pil pemecah kaisar dan membunuh pemegang hukuman untuk meningkatkan kekuatannya. Murongyu merenung dalam hatinya. Selama dia memiliki cukup pil pemecah kaisar, akan ada sejumlah besar pembangkit tenaga listrik di alam kaisar abadi di surga, dan tidak akan menjadi masalah untuk menyapu alam abadi saat itu. Tetapi jika Murongyu ingin meningkatkan kecepatan kultivasinya dengan cepat, dia hanya bisa membunuh para pelaksana, mengendalikan dunia kultivasi mereka, dan meningkatkan bakatnya. Semakin tinggi bakatnya, semakin dia memahami catatan tubuh surgawi yang kacau, dan semakin mudah untuk menerobos. Jika tidak, akan butuh waktu lama untuk menerobos alam. Dalam situasi saat ini, Murongyu tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan tidak punya waktu. Setelah memperkuat formasi pengadilan surgawi, Murongyu meninggalkan klon kekuatan di pengadilan surgawi. Klon ini dapat menangani semua jenis hal. Begitu sesuatu terjadi di pengadilan surgawi, Murongyu juga dapat mengetahuinya untuk pertama kalinya, dan kemudian dewa dapat langsung mengirim kembali. Setelah meninggalkan surga, Murongyu langsung pergi ke Mozu. Mozu bukanlah Mozu tempat makam para dewa muncul. Saat ini, di dunia peri, Mozu telah sepenuhnya menghilang di depan dunia. Meskipun daerah itu masih ada,
namun telah rata dengan tanah dan tidak lagi cocok untuk tempat tinggal manusia, bahkan untuk para dewa. Alasan mengapa dia pergi ke Mozu adalah karena Murong Yu akan membunuh Deng Tian. Deng Tianai adalah pelaksana hukuman di alam kultivasi Shenluo. Dia sangat kuat dan telah mencapai tahap kaisar abadi. Alamnya kuat, dan kekuatan sejati Deng Tian jauh lebih kuat daripada pembangkit tenaga listrik tahap akhir Xiandi umum. Bagaimanapun, dia adalah seorang hukuman di dunia kultivasi Shenluo. Meskipun bakatnya tidak sebaik Murong Yu, itu tetap menakutkan. Dan yang lainnya bernama Ming Yan, algojo alam kultivasi Ming Wang sedikit lebih kuat, dan dia telah mencapai tahap-tahap awal Xianzun. Ditambah dengan identitasnya sebagai petugas hukuman, Murong Yu tidak ragu bahwa orang ini lebih kuat dari Yan Yu. Setelah membandingkan keduanya, akhirnya Murong Yu pergi ke Mozu. Bagaimanapun, kesemek harus mengambil cubitan yang lembut. Namun, Murong Yu tidak secara langsung menyampaikan apapun. Dia pergi ke Mozu kali ini, selain membunuh Deng Tian, tujuan lainnya adalah untuk mendapatkan poin bintang yang cukup. Sekarang Murong Yu sudah memiliki 30 miliar poin bintang, dan hanya 20 miliar untuk mencapai 50 miliar poin bintang, yang dapat dia tukarkan dengan pil podi. Saya tidak tahu apakah itu karena kebangkitan makam dewa sehingga Murong Yu mendapatkan poin bintang dalam perjalanannya, yang sangat menyegarkan. Ini karena ada banyak orang yang berjalan di luar di dunia peri. Selain itu, karena Murong Yu sangat kuat, Murong Yu membunuh semua penjahat bintang yang ditemuinya di jalan. Kecuali beberapa ahli yang kuat di tahap akhir Kaisar Abadi, ahli umum di tahap akhir Kaisar Abadi rentan terhadap Murong Yu. Murong Yu dapat memecahkan lawan dengan 3 kali dan 5 divisi. Selain itu, Murong Yu tidak lagi memiliki keraguan yang sama dalam membunuh penjahat ini seperti sebelumnya. Sebelumnya, dia biasa membunuh orang-orang jahat ini secara diam-diam, tetapi sekarang dia membunuh mereka secara langsung. Bagaimanapun, dia telah mengubah penampilannya, dan orang-orang itu mengira itu adalah dewa yang dibangkitkan yang melakukan tindakan itu. Bagaimanapun, dewa itu sekarang terkenal di dunia kultivasi. Siapa yang membuatnya mengorbankan banyak makhluk abadi dalam darah? Jika sesuatu seperti pembantaian terjadi di suatu tempat sekarang, orang lain akan segera memikirkan dewa itu, berpikir bahwa dewa itu yang bertindak. Dan karena ini, di dunia abadi, banyak orang telah keluar untuk membuat masalah dan mendapatkan keuntungan di dunia yang kacau. Murong Yu mendarat di sebuah kota kecil bernama Yuancheng. Sebenarnya, mengatakan bahwa ini adalah kota kecil hanya relatif terhadap kota-kota negara bagian tersebut. Meskipun Yuancheng kecil, kota ini berkali-kali lebih besar dari Fengcheng sebelumnya. Setidaknya ada ratusan miliar orang. Sebelum Murong Yu mendekat, dia melihat kota ini dihantui oleh kegelapan ketika dia berada jauh. Ada terlalu banyak orang jahat, dan ada lingkaran hitam di mana-mana. Lingkaran hitam dari orang-orang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama, dan akhirnya membentuk pemandangan ini, menekan cahaya putih samar dengan keras, tidak dapat mengangkat kepalanya. Sebenarnya, di dunia peri, setiap kota, bahkan setiap sekolah, bahkan kota-kota kecil. Terutama di kota-kota super itu, ada lebih banyak orang jahat dan bintang-bintang yang lebih tinggi. Lagi pula, untuk bertahan hidup di dunia ini, siapa yang tidak ternoda oleh darah banyak musuh? Di antara ratusan miliar orang, setidaknya sepertiga dari penjahat memiliki lebih dari 50 bintang. Jika Anda dapat membunuh semua orang ini, Anda mungkin dapat memperoleh miliaran poin bintang. Murong Yu Zaiyuan berjalan di kota, saya terus merenung dalam hati saya. Dia sekarang kuat, tetapi setelah membunuh orang jahat, poin bintang yang dia peroleh juga berkurang banyak. Misalnya, jika dia membunuh orang bintang 50 di ranah Raja Abadi sebelumnya, dia bisa mendapatkan 10.000 poin bintang. Tetapi saat ini, jika dia membunuh orang dengan bintang yang sama dan kekuatan yang sama, dia mungkin hanya mendapatkan 100 poin bintang, atau bahkan 10 poin. Semakin kuat kekuatannya, semakin mudah baginya untuk membunuh orang jahat, tetapi semakin sedikit poin bintang yang dia peroleh. Meskipun aku jauh lebih kuat. Namun, jika kamu membunuh satu orang dalam sekejap, kamu tidak dapat membunuh beberapa orang dalam sehari. Jika kamu dapat membunuh mereka semua sekaligus. Di kota sumber, yang terkuat di tahap akhir ranah Kaisar Abadi adalah yang terkuat.
Jika Murong Yu membantai kota, akan sangat mungkin untuk membantai level ini sepenuhnya. Namun, dengan cara itu, dia kemungkinan besar tidak akan mendapatkan poin bintang apapun. Bahkan poin bintang yang sudah dimilikinya mungkin dikurangi. Lagi pula, di kota asal, tidak semua orang jahat, ada juga banyak orang baik. Dan, apa perbedaan antara tindakan Murong Yu di Tucheng dan orang-orang jahat? Jika seluruh kota dapat diambil, dan kemudian orang-orang yang tidak layak dibunuh dibebaskan, maka tidak semua orang yang tersisa adalah orang jahat. Pikiran ini tiba-tiba terlintas di hati Murong Yu. Ambil seluruh kota Hetu Luoshu. Ngomong-ngomong, dengan kekuatanku sendiri, aku seharusnya bisa mengumpulkannya. Murong Yu terkejut. Segera, dia mengguncang sosoknya dan menghilang di tempat. Ketika dia muncul lagi, dia sudah muncul di atas kota sumber, tetapi dia tersembunyi di kehampaan. Auzu.com. Meskipun Yuancheng adalah kota kecil, radiusnya puluhan juta mil. Sangat luas. Tidak praktis dan tidak perlu mencabut seluruh kota. Selama seluruh kota dibawa ke dunia Hetu Luoshu, dengan cara itu, semua orang jahat dapat dimusnahkan. Roh Murong Yu saat ini dapat menutupi seluruh kota asal, dan bahkan area yang lebih luas. Namun, itu hanya dapat diselimuti, dan tidak dapat dibunuh secara langsung. Jika tidak, roh Murong Yu akan menyelimuti seluruh kota, dan orang-orang jahat itu akan dibunuh langsung olehnya, jadi sangat merepotkan untuk membunuh mereka satu persatu. Hetu Luoshu. Murong Yu meraung dalam hatinya dan mengorbankan Hetu Luoshu. Setelah Hetu Luoshu keluar, dia melarikan diri ke dalam kehampaan dan bergabung dengan kehampaan. Kemudian, di bawah kendali Murong Yu, itu dengan cepat meningkat. Hampir dalam sekejap, Hetu Luoshu telah menyelimuti seluruh kota asal. Hetu Luoshu, melahap langit dan bumi, menelan semuanya untukku. Murong Yu meraung lagi. Tiba-tiba, Hetu Luoshu terungkap dalam sekejap, menutupi langit dan matahari, menutupi seluruh kota asal dengan sangat kuat, berdiri. Dalam sekejap, seluruh Yuancheng terjun ke dalam kegelapan, dan dia tidak bisa melihat jari-jarinya. Pada saat yang sama, kekuatan hisap yang sangat besar keluar dari dunia Hetu Luoshu, bertindak pada semua orang. Ah, ada apa? Dalam sekejap, semua orang di Yuancheng bereaksi. Satu persatu tiba-tiba menjadi ngeri. Beberapa orang lengah, dan mereka benar-benar tersedot ke dunia Hetu Luoshu. Namun, beberapa generasi yang kuat mengguncang kekuatan hisap yang sangat besar ini, dan beberapa orang bahkan telah melancarkan serangan. Ledakan, napas yang mengerikan meledak, jalan miring ke bawah seperti lautan badai, dan meledak menuju kehampaan. Engah, Murong Yu menyemprotkan seteguk besar darah. Ada ratusan miliar abadi di seluruh kota asal. Bahkan jika hanya 1% orang yang bereaksi dan menyerang siang Hetu Luoshu, kekuatan ini sangat menakutkan. Hetu Luoshu tidak mungkin dihancurkan oleh orang-orang ini. Namun, kekuatan-kekuatan ini telah melampaui batas kekuatan yang dapat ditahan sekarang, dan kekuatan yang melampaui batas ini akan dilahirkan dan ditanggung oleh guru besar Murong Yu. Untungnya, kekuatan dan kekuatan fisik Murong Yu tidak seperti dulu lagi, dan seberapa kuatnya dari sebelumnya, saya tidak tahu berapa banyak dia terbunuh, jadi dia tidak dibombardir sampai mati. Namun, Murong Yu hanya bisa menyerah pada akhirnya jika dia terus berkembang seperti ini. Karena semakin banyak orang bereaksi dan mulai membunuh siang Hetu Luoshu. Tidak peduli seberapa kuat Murong Yu, ada batasnya. Pohon kehidupan bekerja pada batasnya, dan kekuatan hidup memperbaiki tubuh. Vena abadi yang tak terbatas, bakar aku. Teriak Murong Yu dalam hatinya. Ketika dia mengendalikan kekuatan hidup dan mulai memperbaiki tubuhnya, tangannya yang besar bahkan lebih dalam kehampaan. Tiba-tiba, banyak kapal abadi tingkat ke-9 ditangkap olehnya dari Ordo Hukuman Surga, dan kemudian mereka mulai terbakar secara langsung. Ledakan, Hetu Luoshu bergetar hebat, kekuatannya dinaikkan hingga batasnya, dan daya isapnya langsung melonjak 10 kali lipat. Wus, wus, wus. Tiba-tiba, mereka yang mampu menahan isapan dan tidak terserap tidak dapat melakukannya sekarang, dan mereka mulai tersedot langsung ke dunia Hetu Luoshu. Namun, saat ini, serangan terhadap Hetu Luoshu juga 10 juta kali lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan saat ini Murong Yu bahkan mengorbankan baju zirah bulunya. Tidak mungkin, jika ini terus berlanjut,
Aku tidak akan menunggu untuk mengumpulkan semua orang jahat ini, dan aku akan dibunuh. Mereka yang gagal memenuhi persyaratan tidak akan diterima. Hati Murong Yu tergerak, dan dia segera mengendalikan Hetu Luoshu. Kekuatan hisap terutama jatuh pada mereka yang memiliki peringkat bintang yang lebih tinggi. Dengan lebih sedikit orang, kekuatan hisap beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Akibatnya, lebih banyak orang dengan cepat diserap ke dunia Hetu Luoshu. Namun, Murong Yu masih melihat bahwa mereka yang kuat di alam Kaisar Abadi jarang diserap ke dunia Hetu Luoshu. Perlawanan orang-orang ini benar-benar terlalu besar, dan sekarang kekuatan dunia Hetu Luoshu terlalu tersebar. Namun, itu belum melampaui batas daya tahan Murong Yu. Jika dia bertahan kali ini, dia tidak hanya akan mendapatkan sejumlah besar poin bintang, tetapi juga menciptakan cara yang lebih baik untuk mendapatkan poin bintang, dan itu akan memungkinkan kultivasinya untuk lebih disempurnakan. Dia meraung lagi di dalam hatinya, kedua tangannya terhubung dalam kehampaan, dan tiba-tiba, kapal abadi tingkat ke-9, yang seperti jumlah pasir di sungai Gangga, ditangkap olehnya, terbakar dengan panik, dan meningkatkan kekuatan Hetu Luoshu dengan tajam. Ledakan, Hetu Luoshu bergetar hebat lagi, dan tiba-tiba, sebuah lubang hitam besar muncul di atas kota sumber, seperti monster prasejarah, menakutkan dan menakutkan.